Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 239 Jujutsu Kaisen versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Dan ya, walaupun Abdikos agak kecewa dengan chapter ini, tapi Abdikos bisa memahami kenapa Gege Akutami mengkat pertarungan Yuji versus Sukuna. Itu karena kita sudah lebih dari 20 chapter diberikan gaya cerita yang luar biasa intens dan menegangkan. Jadi Gege Akutami ingin mendinginkan suasana dengan pertarungan konyol Takaba melawan Kenjaku. Yap, awalnya Abdikos berpikir kalau ini bukan tipikal Gege Akutami yang selalu satset dalam menceritakan manganya, di mana dia akan menyelesaikan satu pertarungan baru pindah ke pertarungan lainnya. Tapi entah kenapa Gege Akutami tiba-tiba menjadi Oda yang suka mengkat pertarungan epik. Namun ya, setelah Abdikos berpikir sepositif thinking mungkin, di mana Gege Akutami adalah mangaka out of the box, maka pertarungan Kenjaku dan Takaba ini menurut Abdikos adalah pembalikan paksa, di mana setelah lebih dari 20 chapter kita melihat pertarungan super panas dan menegangkan. Gege secara out of the box membalikan pertarungan panas dan intens tersebut menjadi pertarungan santai dan penuh komedi. Jadi ya, Gege tidak sama dengan Oda yang suka mengkat pertarungan. Gege tetap melanjutkan pertarungan, namun hanya membalikkan tipe pertarungannya saja. Dan ya, Takaba berjanji walaupun ini hanya pertarungan santai dan komedi, pertarungan ini akan mencuri perhatian fans JJK nantinya. Seperti biasa, karena di spoiler Abdikos sudah membahas alur ceritanya. Di video pembahasan chapter, Abdikos akan bahas detail menarik yang ada di chapter 239. Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Pertama, judul chapter 239 ini adalah Idiot Survivor, yaitu mengacu pada Takaba, di mana saat Kenjaku sedang memburu para player cooling game, seorang player malah mendatangi Kenjaku untuk melawannya. Ini tentu luar biasa idiot, karena sama seperti peribahasa bagaikan ikan mencari kail, yaitu Takaba sedang datang sendiri menuju orang yang sedang memburunya. Kedua, sosok gadis yang dibunuh Kenjaku. Chapter ini bertempat di prefektur Iwate, atau lebih tepatnya di wilayah dekat Danau Gosho, di mana Kenjaku terlihat memburu seorang player wanita. Yap, siapa wanita ini? Yang jelas dia bukan Uro Takako, walaupun perawakannya mirip, karena kita tahu sendiri teknik Uro Takako adalah sky manipulation, sedangkan perempuan ini tekniknya berasal dari rambut yang dibuat melingkar lalu dilempar layaknya peluru proyektil. Yap, menurut beberapa sumber, perempuan ini muncul di manga Gege Akutami sebelum Jujutsu Kaisen. Jadi antara Kamishiro Sosa, Number 9 atau Nikai Bongai Barabarjura. Jika kalian tetap tidak menemukannya, bisa jadi karakter tersebut sudah mati di manga yang Abdikos sebutkan barusan, tapi dia direinkarnasi oleh Kenjaku di cooling game. Ketiga, kemampuan monitoring Kenjaku dan kelemahannya. Sebelum mati, perempuan tersebut bertanya bagaimana Kenjaku bisa menemukan para player cooling game. Jawabannya simpel banget, itu karena Kenjaku menaruh pelacak yang berupa objek kutukan dan segel kutukan pada para player inkarnasi atau player yang dibangkitkan teknik kutukannya. Jadi semua player yang dapat dua keistimewaan ini saat tengah malam tanggal 1 November, sebenarnya mereka semua sudah dalam monitoring Kenjaku. Kemanapun mereka pergi, Kenjaku akan bisa menemukan mereka. Yang sulit justru para pemain yang secara sukarela masuk cooling game, di mana mereka ini adalah lawan utama Kenjaku. Mereka menambahkan peraturan untuk melemahkan cooling game itu sendiri. Jadi mau tidak mau, Kenjaku harus secepat mungkin menyelesaikan cooling game sebelum peraturan aneh-aneh semakin ditambahkan. Bukan hanya itu, pemain cooling game sukarela ini juga berusaha menantang Kenjaku dan Sukuna yang telah dijadikan game master oleh peraturan cooling game. Jadi sebisa mungkin Kenjaku menghindari mereka atau bahkan kabur dari mereka. Kenjaku bahkan memasang kutukan untuk mengawasi mereka, termasuk menimbang energi kutukan mereka. Jadi ketika ada satu pemain yang kabur, Kenjaku akan langsung tahu, apalagi Yuta sebagai orang nomor 2 dengan energi kutukan terbesar. Dia terlalu menonjol dan mudah sekali dilacak. Yap, meski kemampuan monitoring Kenjaku luar biasa hebat, tapi kemampuan ini punya dua kelemahan, yaitu Maki Zenin dan juga Uwi Uwi, dimana kita tahu Maki tidak punya energi kutukan, jadi dia sama sekali tidak bisa dilacak. Sementara Uwi Uwi dia punya teknik teleport jarak jauh, jadi seberapa jauh Kenjaku kabur, asal keberadaannya diketahui, maka Uwi Uwi bisa mengirim para penyihir untuk memburunya. Bahkan mungkin alasan Higuruma, Yuji atau Hakari bisa datang dari atas adalah karena mereka diteleport oleh Uwi Uwi. Keempat, Hazenoki versus Kenjaku. Setelah membunuh player perempuan, Kenjaku ditemui oleh player lain, yaitu Hazenoki Iori.
Yap, kok bisa Hazenoki tiba-tiba menemukan Kenjaku? Kesannya Hazenoki seperti stor nyawa. Menurut Abdikos, Hazenoki sudah putus asa karena dia tidak bisa membaur ke masyarakat di mana dia adalah penyihir dari masa lalu dan sedang diburu para militer. Jadi dia memutuskan balik ke koloni untuk sekalian menantang Kenjaku. Dan ya, Kenjaku tahu persis kemampuan Hazenoki, yaitu merubah bagian tubuh yang dia lepas menjadi bom dan punya teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkannya. Jadi Kenjaku mengatasi Hazenoki dengan keroyokan kutukan untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara untuk mengatasi teknik kutukan pembalik, Kenjaku menusuk leher Hazenoki dengan kutukan ikan sehingga otaknya tidak bisa mengirimkan perintah kutukan pembalik menuju perut sebagai sumber energi kutukan. Walhasil Hazenoki tamat oleh Kenjaku. Kelima, apakah Kenjaku menginginkan tubuh Gojo sebelum bertarung melawan Hazenoki? Kenjaku memintanya untuk menunggu sebentar karena Kenjaku sedang menonton live stream Gojo. Yap, beruntungnya Mei Mei menyiarkan pertarungan Gojo secara live. Jadi Kenjaku bisa melihat perkembangan pertarungan antara yang terkuat. Dan ya, di sini Kenjaku melihat Sukuna yang membelah tubuh Gojo menjadi dua. Di spoiler, Abdikos mengira Kenjaku tertarik untuk mengambil alih tubuh Gojo. Tapi ketika membaca versi fan translate, yang dikagumi Kenjaku bukan Gojo tapi Sukuna, di mana Kenjaku senang karena bisa membuat Sukuna puas dengan pertarungannya melawan Gojo. Tepatnya di video tersebut Sukuna sedang mengatakan bahwa dia tidak akan melupakan Gojo selagi masih hidup. Yang itu berarti Sukuna puas dengan pertarungannya melawan Gojo dan Kenjaku senang akan hal itu. Pernyataan Kenjaku ini sejalan dengan syarat untuk berteman dengannya, yaitu pertama tidak boleh membuat Kenjaku bosan, dan kedua harus setara dengan Kenjaku. Dan ya, Sukuna bukan hanya memenuhi syarat tersebut tapi melebihinya. Aksi brutal dia selalu menarik, termasuk perkembangan dia selama pertarungan. Dan ya, dia lebih kuat dari Kenjaku. Keenam, sumpah untuk membangkitkan monster Tengen di pertarungan melawan Hazenoki. Dibongkar kalau perburuan Kenjaku ini adalah untuk memenuhi sumpah pengikat dengan cooling game. Yap, cooling game adalah sesuatu yang tidak masuk akal karena membuat permainan di dalam barir secara independen, alias tidak ada game master di awal permainan selain barir Tengen itu sendiri. Dan ya, alasan Kenjaku bisa menciptakan permainan tidak masuk akal ini adalah karena ada sumpah pengikat yang mengharuskan Kenjaku menyelesaikan permainan ini. Jadi Kenjaku tidak akan bisa memanen hasil cooling game sebelum dia menyelesaikan permainan, yaitu membunuh semua player kecuali dia dan Sukuna. Kenjaku sebenarnya bisa mengakhiri permainan dengan membongkar paksa barir Tengen sebagai pondasi cooling game. Namun ya, hasil dari permainan yang berupa energi kutukan super besar untuk penggabungan tidak akan bisa dipanen jika permainan berakhir dengan cara seperti ini. Jadi mau tidak mau Kenjaku harus mengakhiri dengan cara pertama, yaitu membunuh semua player cooling game kecuali dia dan Sukuna. Yap, membunuh semua player cooling game adalah sesuatu yang mustahil bagi Kenjaku, mengingat Sukuna hanya bersenang-senang dengan player cooling game alias bertarung sesuai keinginannya sendiri. Apalagi Kenjaku saat ini terlihat masih kabur dari pemain kuat seperti Yuta dan Maki. Jadi ya, untuk membahas akhir dari cooling game, Abdikos akan buatkan video pembahasan khusus jika ada waktu. Ketujuh, Kenjaku versus Takaba. Secara tidak terduga, Takaba datang ke Iwate untuk memburu Kenjaku. Yap, yang datang bukan Yuta atau Maki Zenin yang sangat diwaspadai Kenjaku, tapi penyihir lawak Takaba Fumihiko. Abdikos tidak tahu bagaimana bisa Takaba sampai di koloni Iwate, tapi melihat Takaba yang bilang Hakadote, kemungkinannya ada dua, yaitu Takaba berusaha menyelamatkan diri dari cooling game dengan kabur ke Hakadote alias Tanah Suci Hokkaido, atau yang kedua, dia memang punya misi khusus dari para penyihir untuk ke Tanah Suci Hokkaido tapi malah nyasar ke koloni Iwate. Yap, setelah disetrum Sukuna dengan Ue, Takaba sempat melihat proses pembebasan Gojo, namun setelah itu Takaba tidak terlihat mengamati pertarungan Gojo dengan Sukuna. Jadi kemungkinan Takaba memang sedang melarikan diri atau sedang menjalani misi khusus ke Tanah Suci Hokkaido. Dan ya, karena dia kesasar di koloni Iwate dan bertemu Kenjaku, keduanya pun akan bertarung. Kenjaku menyerang dengan telak Takaba, namun dia selamat karena efek kutukan komedinya. Buat yang tidak tahu, kutukan Takaba akan mewujudkan segala sesuatu yang dia anggap lucu. Dikatakan kalau teknik ini bisa melawan teknik overpower milik Gojo Satoru. Tapi ya, baik Kenjaku maupun Takaba belum menyadari teknik komedi ini. Dan inilah yang membuat pertarungan keduanya menarik, di mana Takaba berjanji walaupun pertarungan ini berasal dari dia
yang hanya karakter sampingan alias tidak epik seperti pertarungan Sukuna atau Yuji sebagai sorot utama. Tapi Takaba berjanji pertarungan ini akan bisa mengambil spot utama tersebut. Yap, bisakah Takaba mewujudkan hal tersebut? Mari kita lihat pertarungan mereka berdua minggu depan. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.